Mari kita belajar tentang zat aditif dan adiktif. Sebelum kalian memulainya, sebaiknya simak pengantar materi berikut ini. Tahukah kamu bahan-bahan yang kamu tambahkan pada masakanmu? Atau pernahkah kamu mengamati komposisi pada kemasan makanan yang kamu makan? Tentunya banyak zat-zat yang terkandung dalam makanan. Mengapa makanan tersebut lezat, menarik, dan aromanya menggoda? Nah, itu bergantung bahan makanan yang kamu tambahkan di dalam masakan. Ternyata bahan tersebut mengandung zat aditif. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan ataupun minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan dari makanan. Perhatikan komposisi bahan untuk membuat nasi goreng berikut. Ada banyak bahan yang digunakan, diantaranya bawang putih, daun bawang, kecap, minyak, garam, penyedap rasa, dan juga masih banyak lagi. Nah, bagaimana jika makanan tanpa zat aditif? Ternyata masakan akan menjadi hambar, penampilan kurang menarik, dan baunya juga tidak menggugah selera. Karena itu, setiap zat aditif memiliki fungsi masing-masing. Perhatikan peta konsep berikut ini. Zat aditif berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Sedangkan berdasarkan fungsinya, zat aditif dibedakan menjadi pengemulsi, pewarna, penyedap rasa, pemanis, pengawet, penambah aroma, dan juga pengental. Nah, zat aditif mana yang akan kamu tambahkan ke dalam makananmu? Kamu harus lebih selektif karena itu berkaitan dengan kesehatan tubuhmu. Nah, dari peta konsep tersebut, buatlah pertanyaan yang dapat mengembangkan informasi yang ingin diketahui tentang zat aditif. Selanjutnya, jawablah secara mandiri dari membaca berbagai sumber. Nah, silakan kamu bisa membuat pertanyaan dengan 5W1H. Nah, pernahkah kalian mengamati kebiasaan orang minum kopi? Terkadang jika tidak minum kopi, mereka akan merasa pusing dan tidak enak badan. Sehingga orang-orang akan menjadi ketergantungan mengkonsumsi kopi. Mengapa kopi membuat candu? Ya, karena kopi mengandung zat adiktif. Jadi, perlu kalian bedakan bahwa dalam makanan bisa mengandung zat aditif dan juga zat adiktif. Nah, berbeda dengan zat adiktif adalah zat aktif yang jika dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi tubuh serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan. Zat aditif dan zat adiktif berbeda ya. Silakan diingat itu. Nah, jenis-jenis zat adiktif itu ada 3, non-psikotropika dan narkotika. Kemudian ada jenis psikotropika dan juga ada jenis narkotika. Non-psikotropika dan narkotika ini biasanya mempengaruhi fungsi kerja tubuh tetapi tidak menghilangkan kesadaran penggunanya. Contoh pengaruhnya yaitu kewaspadaan, melemaskan otot, atau sebagai antidepresan ringan. Sedangkan psikotropika biasanya adalah zat psikoaktif atau lebih mempengaruhi sistem saraf pusat dan merubah perilaku serta mental penggunanya. Jadi ini mempengaruhi dengan kesadaran kita. Golongan zat yang masih termasuk ke dalam zat yang dilarang dalam undang-undang. Jadi kalian harus berhati-hati dalam menggunakan psikotropika. Harus menggunakan izin yang berwenang.
Kemudian narkotika. Narkotika adalah zat yang menyebabkan perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, membuat candu, dan zat ini biasanya peredarannya dilarang di seluruh dunia, bahkan diatur oleh undang-undang. Jadi penggunaannya hanya untuk pengobatan, selain itu peredarannya dilarang dan diatur oleh undang-undang. Nah, dari jenis-jenis zat adiktif, silahkan buat pertanyaan yang dapat mengembangkan informasi yang ingin diketahui tentang zat adiktif. Selanjutnya, jawablah secara mandiri dari membaca berbagai sumber. Contohnya nih, pertanyaannya, mengapa psikotropika dan narkotika dilarang peredarannya dan tidak atur oleh undang-undang? Nah, silahkan cari tahu secara mandiri. Mungkin familiar buat kita kata-kata say no to drugs. Oleh karena itu, penting untuk kita waspada dengan apa yang kita konsumsi, baik itu zat aditif dan zat adiktif. Pahami mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang tidak. Sekian dari pengantar zat aditif dan adiktif. Saatnya kamu menggali jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat, lalu share hasilnya di dalam forum kelas. Thank you.